Bunda kajian hati. Tenangkan Hatimu. Baik, Masya Allah. Masya Allah. Semoga tercerahkan ya Teteh ya Ibu ya. Amin. Selanjutnya penanya yang berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz, saya Ken Ayu, profesi saya penyanyi dangdut. Pak Ustadz, saya mau bertanya, setiap orang kan semua punya ujian dalam hidup. Tapi saya ngerasa apakah profesi saya sebagai seorang penyanyi dangdut itu ujian juga untuk kehidupan saya dalam asmara. Karena tahun semalam saya mau menikah tapi gagal Pak Ustadz. Karena profesi saya sebagai seorang penyanyi dangdut ibunya tidak merestui. Dan saya gagal menikah. Tapi Pak Ustadz di samping itu pasangan saya sampai sekarang sakit parah. Saya nggak tahu Pak Ustadz, apakah saya harus melanjutkan kehidupan saya ke depan dengan orang lain atau saya harus bertahan dengan orang yang saya cintai. Tapi karena saya tahu dia punya ibu, saya tidak ingin menjadi anak yang merusak antara ibu dan anak. Saya juga Pak Ustadz menjalani hidup dengan berjualan lontong sayur Medan. Karena kebetulan saya orang Medan Pak Ustadz. Jadi saya jual teri Medan untuk menghidupi anak yatim. Ibu saya yang sedang sakit juga sampai sekarang masih berobat jalan. Jadi saya nggak tahu Pak Ustadz, Allah mendirikan saya hidup ini untuk membantu orang-orang sekitar. Di saat kondisi saya juga perlu bantuan. Tapi saya ingin bertanya Pak Ustadz, masa lalu saya tahun semalam dengan mantan saya yang sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi karena terhalang restu. Apakah kedepannya saya harus bagaimana yang baiknya Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Silahkan Ustadz, mangga. Bunda, untuk semua yang sudah terjadi, akan selalu ada hikmah dan pelajaran ketika kita memandangnya dengan rahmat dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekarang, kalau ada pertanyaan AA, apakah semua yang terjadi hari ini itu disebabkan karena perbuatan kita di masa lalu? Jawabannya boleh jadi iya. Quran surat Asy-Syura ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma asobakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa-apa yang menimpamu dari satu musibah yang melandakmu itu disebabkan karena ulah tangan perbuatanmu. Wa ya'fu an katsir, dan Allah sedang memaafkan kesalahanmu lebih banyak. Berarti begini, izin ya, kalau Bunda sekarang sedang diuji, merasa sedang mendapatkan musibah, apakah ini gara-gara kesalahan saya di masa lalu? Boleh jadi iya. Berarti perbanyak istighfar. Ketika engkau mengucapkan kalimat istighfar, engkau sedang minta dua hal sama Allah. Satu, engkau sedang minta agar dosa-dosamu yang dulu dihapuskan oleh Allah. Yang kedua, engkau sedang minta kepada Allah agar ke depan engkau dijaga sama Allah untuk tidak berbuat dosa lagi. Jadi istighfar itu luar biasa. Ketika Bunda mengatakan astagfirullah hal azim, astagfirullah, Bunda minta sama Allah, ya Allah hapuskan dosa saya yang dulu. Dan yang kedua, ya Allah jaga saya agar ke depan gak bikin dosa lagi, agar ke depan saya tidak berbuat kesalahan lagi. Yang kedua,
Jika ada pekerjaan yang menurut Teteh rasanya lebih tenang hati gitu ya. Ngerasa lebih jalannya lebih bikin kebaikan buat kita. Sok bismillah. Bunda sayang, tidak usah khawatir urusan rezeki. Rezeki yang ngatur siapa? Yang punya siapa? Yang genggam siapa? Yang ngasih siapa? Allah. Deketin Allahnya, maka Allah akan cukupin rezekinya. Maka mintalah kecukupan dari Allah, mintalah kebaikan dari Allah. Dan yang ketiga, Teteh untuk urusan hubungan, jangan sampai juga kita mengambil hati anak laki-laki dari ibunya. Pesan Ahilman maksudnya apa? Walaupun agak sulit gitu ya, tetap kejar kalau kita mencintainya, kejar untuk mendapatkan restu orang tuanya. Bagaimana mungkin kita bisa mengarungi rumah tangga tanpa ada doa dan restu dari orang tua? Setuju? Pelan-pelan, pelan-pelan. Kalau kita cinta dengan pasangan kita, ayo kita kuatkan sama-sama. Dan bilang sama suami kita atau mantan kita atau orang yang kita cintai. Kalau kamu cinta sama aku, yakinkan orang tuamu untuk menerima aku. Karena rumah tangga itu bukan hanya menyatukan dua hati yang saling mencintai. Tapi rumah tangga itu menyatukan dua keluarga untuk saling memahami. Betul? Setelah menikah berubah dari aku, dari kamu jadi kita. Setuju? Maka belajar saja untuk mengarunginya dan percayalah pasti ada kebaikan di dalamnya. Mudah-mudahan Mbak Ken Ayu tetap istiqomah dalam kebaikan dan Ahilman doakan semoga yang baik-baik datang untuk Mbak Ayu. Amin ya rabbal alamin. Saya harus bertahan dengan di posisi ini atau saya harus move on cari orang lain lagi gitu, karena di saat saya pisah dengan dia, nah di situ dia sakit parah. Jujur nih saya bilang kalau misalnya dibilang saat ini untuk pengen mengunjungi, pengen mengurus, pengen melihat, pasti. Tapi hanya doa, karena percuma kalau saya nggak diinginkan di rumahnya juga saya datangkan nanti jadi masalah ya kan. Jadi saya lebih bagus mundur, saya lebih bagus pasrahkan ke Allah dan kirimkan doa yang terbaik buat dia. Semoga dia di sana sehat. Jadi saya belajar dari kajian hati ini, mungkin ini pengalaman yang saya rasakan di sebelum masa lalu saya pernah menolak orang. Jadi sehingga saya di saat ini saya juga ditolak, tapi saya ngerasa oh ini ya gitu. Saya sudah menerima dengan lapang dada, Mbak. Bisa kasih sedikit aja kesimpulan di kajian hati kita untuk di penghujung acara ini sedikit aja buat supaya kita tuh lebih kuat lagi ya bunda-bunda ya. Mangga Baik. Bunda, memilah masa lalu, memilih masa depan. Yang lalu biarlah berlalu, yang di depan persiapkan kebaikan dan yakinkan bahwa Allah senantiasa membersamai kita. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Yang lalu sudah terjadi, jangan terlalu disesali. Yang akan datang belum terjadi, jangan terlalu ditakuti. Berjalan saja bersama Dia, Allah yang menentukan segalanya. Tugas kita hanya berikhtiar. Takdirnya biarkan Allah yang menentukan. Dan yakinlah Allah tidak mungkin meletakkan sesuatu dalam hidup kita kecuali Allah menyiapkan kebaikan untuk hidup kita. Insya Allah. Allah
Untuk semua yang sudah terjadi, berikan pelajaran kepada kami agar tidak tenggelam lagi, agar tidak terjatuh lagi kepada semua yang pernah terjadi di masa lalu kami. Ya Allah, untuk masa depan kami titipkan kepadamu ya Allah. Kuatkan langkah kami, temani hidup kami. Ya Allah, seberat apapun ujian kami, mampukan kami melewatinya ya Allah. Ujian rumah tangga, ujian keluarga, ujian anak-anak, ujian apapun ya Allah. Tolong kami, bantu kami ya Allah, untuk bisa menghadapi semuanya dengan kebaikan-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jika bukan kepadamu, kepada siapa lagi ya Allah? Kami harus memohon segala ini ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, kami titip keluarga kami, rumah tangga kami, hidup kami, diri kami. Perbaiki hidup kami ya Allah, agar ke depan lebih baik daripada kami yang sebelumnya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Akhirnya program kajian hati sudah di penghujung acara dan berjalan dengan hikmat. Semoga memberikan manfaat untuk yang menyaksikannya dan memberikan pencerahan, dan bagi siapapun yang doanya belum terkabul untuk tetap tawakal. Terima kasih Ahilman dan para jamaah dan pemirsa di rumah. Saya Jihan Fahira undur diri, sampai ketemu lagi di kajian hati episode berikutnya. Insya Allah kajian hati, tenangkan hatimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.